never let them get inside your head. Berita pertandingan Indonesia versus Filipina, gol Tom Haye. Garuda memimpin 1-0. Pertandingan antara Indonesia melawan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, sore ini. Pada matchday terakhir grup F ini, skuad Garuda berhasil unggul lebih dulu berkat gol spektakuler dari Tom Haye. 5 menit pertama jalannya pertandingan, Indonesia tampil menekan dengan agresif. Peluang pertama datang di menit ke-6 ketika Marcelino mencoba menyundul umpan dari Tom Haye. Namun kiper Filipina, Kevin Ray, masih mampu mengamankan bola dengan baik. Tak mau menyerah, Haye kembali mengancam pertahanan Filipina di menit ke-12 dengan sebuah tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Di menit ke-28, giliran Kelvin Verdong yang mendapatkan peluang emas. Tembakannya dari ruang terbuka setelah menerima umpan dari Struijk hampir saja mengubah papan skor, tetapi lagi-lagi kiper Ray berhasil menepis bola dengan kakinya. Akhirnya, pada menit ke-31, momen yang dinantikan tiba. Tom Haye merasakan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau oleh Ray. Bola meluncur deras merobek jala gawang Filipina, membawa Indonesia memimpin 1-0. Gol ini diharapkan menjadi langkah awal yang manis bagi Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari supporter di Stadion GBK, skuad Garuda terus berupaya untuk mencetak sejarah di ajang sepak bola dunia. Indonesia, maju terus! Timnas Indonesia bawa misi wajib menang, waktunya Shin Tae-yong kembali pasang trio benteng kokoh skuad Garuda. Timnas Indonesia membawa misi wajib mengunci 3 poin saat berhadapan dengan Filipina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan mengunci kemenangan maka Indonesia tak perlu lagi menunggu hasil pertandingan antara Irak melawan Vietnam. Tentunya hasil ini tidak akan mudah karena Filipina menunjukkan performa yang solid saat bertanding dengan Vietnam. Selain itu, absennya Jordi Amat membuat Shin Tae-yong harus meracik kembali komposisi timnya. Pertahanan yang solid akan membuat langkah Indonesia semakin percaya diri di laga nanti. Absennya Jordi membuat hanya tersedia 4 nama yang bertugas di posisi tersebut. Pemain yang bertugas sebagai bek yakni Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Muhammad Ferrari. Dengan skuad yang ada saat ini, Shin Tae-yong kemungkinan bisa mengandalkan komposisi lini pertahanannya seperti saat melawan Vietnam. Pada babak penyisihan grup F, Indonesia mengalahkan Vietnam dalam 2 leg, 1-0 dan 0-3. Kemenangan ini langsung membuat peluang skuad Garuda untuk lolos terbuka lebar. Menariknya, Shin memiliki formula yang sama di sektor pertahanan terutama bek tengah. Dengan skema formasi 5-4-1, kombinasi Itzes, Ridho, dan Hubner terbukti efektif membawa kemenangan di laga tersebut. Selain itu, mereka akhirnya bisa mencetak clean sheet saat melawan Vietnam. Dengan skema ini maka Indonesia mendapatkan keuntungan lain. Itzes saat diperlukan bisa maju dan melakukan duel udara karena memiliki postur yang cukup ideal. Kondisi ini akan memudahkan bagi Pratama Arhan yang sering memberikan assist lewat lemparan ke dalam. Selanjutnya adalah Shin akan dihadapkan pada pilihan sulit untuk memiliki kiper yang akan bermain. Hernando Ari cukup terpukul karena melakukan blunder krusial saat pertandingan melawan Irak. Kiper andalan skuad Garuda ini sempat membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi mentalnya. Situasi ini juga bisa membuat Shin memasang Adi Satrio yang dalam kondisi bugar dan siap bermain. Namun, dari semua aspek yang ada kondisi lapangan jadi faktor utama. Permainan khas Shin Tae-yong memerlukan aliran bola yang lancar dan ini yang jadi masalah besar melihat kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ini. Martin Paes Gatal, segera gabung Timnas Indonesia versus Filipina, kualifikasi Piala Dunia 2026 usai digasak Timnas Irak 0-2.
Setelah kekalahan menyakitkan 0-2 dari Timnas Irak kemarin, Timnas Indonesia segera bersiap untuk menghadapi Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut membuat pelatih Shin Tae-yong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim, dan salah satu langkah penting yang diambil adalah memanggil kiper berbakat, Martin Paes. Pertandingan melawan Irak kemarin memperlihatkan beberapa kelemahan dalam skuad Garuda, terutama di lini pertahanan. Meskipun bermain dengan semangat tinggi, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak yang tampil lebih dominan. 2 gol yang dicetak oleh Irak pada babak pertama dan kedua menegaskan perlunya perbaikan di beberapa sektor. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan, kekalahan ini adalah pelajaran berharga bagi kami. Kami perlu memperbaiki banyak aspek, terutama dalam hal koordinasi pertahanan dan efektivitas serangan balik. Kami harus segera bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya. Martin Paes, kiper yang kini merumput di FC Dallas, Amerika Serikat, menjadi sorotan utama sebagai tambahan baru di skuad Timnas Indonesia. Kehadiran Paes diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan memberikan rasa aman lebih di bawah Mistar. Kiper berusia 25 tahun ini memiliki pengalaman bermain di level kompetisi tinggi dan diharapkan dapat menjadi pilar penting bagi Timnas Indonesia. Paes sendiri menyambut baik panggilan ini dan menyatakan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ini adalah kehormatan besar bagi saya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya akan memberikan segalanya untuk membantu tim meraih kemenangan, ujar Paes. Pertandingan melawan Filipina yang akan berlangsung menjadi momen krusial bagi Indonesia untuk kembali ke jalur kemenangan. Filipina, yang juga bertekad meraih poin penuh, dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Namun, dengan kehadiran Paes dan evaluasi mendalam yang dilakukan tim pelatih, Indonesia optimis dapat meraih hasil positif. Pelatih Shin Tae-yong telah merancang strategi baru yang diharapkan dapat mengeksploitasi kelemahan Filipina. Latihan intensif dan fokus pada penguatan lini belakang serta penyelesaian akhir menjadi agenda utama dalam persiapan kali ini. Tidak hanya dari segi teknis, dukungan moral dari supporter juga menjadi elemen penting. Para supporter Garuda di seluruh penjuru negeri diharapkan dapat memberikan dukungan penuh, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang mendukung dari rumah. Semangat dan dukungan supporter diyakini dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Kehadiran Martin Paes dan persiapan matang yang dilakukan tim pelatih menjadi harapan baru bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang tepat, Indonesia siap bangkit dan menghadapi Filipina dengan penuh percaya diri. Pertandingan melawan Filipina akan menjadi ujian penting, dan semua mata akan tertuju pada bagaimana Indonesia merespons kekalahan dari Irak. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen, Garuda diharapkan dapat terbang tinggi dan menggapai kemenangan. Jairo Riedewald, calon pemain naturalisasi PSSI, menunda kedatangan ke Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda yang kini bermain untuk Crystal Palace, menjadi salah satu calon pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Namun, Riedewald menunda kedatangannya ke Indonesia yang sebelumnya direncanakan pada akhir Mei 2024. Penundaan ini terjadi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Filipina. Riedewald sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bahkan, ia pernah mengatakan akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Mei 2024. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kehadiran Jairo di tanah air. Pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah skuad Garuda dengan pengalamannya bermain di Liga Inggris. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, yang akrab disapa Bung Ropan, penundaan kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia disebabkan oleh urusan mendadak yang harus diselesaikan oleh pemain tersebut. Bung Ropan mengungkapkan informasi ini melalui kanal YouTube pribadinya, menyebut bahwa kemungkinan besar Riedewald akan datang di lain waktu. Sampai di akhir bulan Mei 2024, Jairo Riedewald menunda tidak datang. Mungkin akan di next, Jairo akan ke sini, ucap Bung Ropan dalam sebuah video terbaru di kanal YouTube-nya.
Penundaan ini tentu menjadi perhatian bagi PSSI dan para pendukung Timnas Indonesia, mengingat pentingnya kehadiran pemain berbakat seperti Jairo Riedewald untuk memperkuat tim dalam menghadapi laga-laga internasional. PSSI masih berharap bahwa Riedewald akan segera bisa menyelesaikan urusannya dan tiba di Indonesia sebelum laga kualifikasi dimulai. Kehadiran Riedewald di Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dari segi kualitas permainan maupun pengalaman yang dibawanya dari kompetisi sepak bola tingkat tinggi di Eropa. Proses naturalisasi ini sendiri merupakan bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia harus segera mencari alternatif dan menyiapkan strategi terbaik dengan pemain-pemain yang sudah ada, mengingat waktu persiapan yang semakin mepet. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia, dan setiap keputusan, termasuk terkait kedatangan pemain naturalisasi, harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Para penggemar Timnas Indonesia tentu berharap agar semua persiapan berjalan lancar dan Jairo Riedewald bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk memberikan kontribusinya dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Keputusan akhir mengenai kedatangan dan proses naturalisasi Jairo Riedewald akan terus dipantau dengan seksama oleh PSSI dan publik sepak bola Indonesia. Martin Paes sempat terganjal masalah, akhirnya lolos pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Kiper andalan Martin Paes sempat menghadapi hambatan besar terkait masalah hukumnya, yang mengancam karir internasionalnya bersama Timnas Indonesia. Paes, yang dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, harus berjuang keras untuk membela dirinya di depan pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Martin Paes pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. Hal di atas itulah yang mengganjal proses perpindahan Federasi Paes dari KNVB ke FIFA. Sebab dalam aturan FIFA, pemain yang sudah memperkuat negara tertentu sampai usia 21 tahun, sudah tidak bisa memperkuat negara lain. Tuduhan ini cukup serius, hingga akhirnya membawa Paes ke hadapan CAS untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun, setelah melalui proses panjang dan melelahkan, CAS memutuskan untuk membebaskan Paes dari segala tuduhan. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh Martin Paes dan juga seluruh pendukung Timnas Indonesia. Ini adalah tanda kemenangan besar bagi saya dan karir saya. Saya sekarang bisa fokus sepenuhnya pada tugas saya di lapangan, kata Paes setelah mendengar putusan tersebut. Menariknya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan mengosongkan slot kiper Timnas jelang laga penting kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini awalnya memicu spekulasi dan kebingungan di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Menurut informasi yang didapat, Shin Tae-yong memutuskan untuk menunda pemanggilan kiper baru hingga keputusan CAS mengenai kasus Martin Paes keluar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan Paes dan berharap agar kiper andalannya tersebut bisa segera bergabung kembali dengan tim tanpa adanya hambatan hukum. Martin adalah bagian penting dari tim ini, dan kami ingin memberikan dukungan penuh kepadanya selama masa sulit ini. Kami percaya dengan kemampuannya dan berharap dia bisa segera bergabung kembali dengan kami untuk pertandingan penting melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong terbukti tepat. Dengan kemenangan Martin Paes di CAS, kiper berusia 26 tahun tersebut kini bisa kembali fokus memperkuat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia pun bisa bernapas lega dengan kembalinya salah satu pilar penting dalam tim mereka. Dengan kembalinya Martin Paes, Timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid di laga kontra Irak. Pertandingan ini sangat krusial dalam perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Para pemain dan staf pelatih pun kini bisa fokus sepenuhnya pada persiapan teknis dan taktis, tanpa harus terganggu oleh masalah eksternal.
Para pendukung timnas Indonesia di seluruh negeri tentu berharap agar keberuntungan dan semangat juang Martin Paes dapat menular kepada seluruh tim, membawa mereka meraih kemenangan dan mengukir prestasi di ajang sepak bola dunia. PSSI segera naturalisasi Tristan Goijger, bek muda Ajax Amsterdam. Berada di Indonesia, Tristan Goijger bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengutip dari akun Instagramnya, Tristan Goijger, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Di Tengarai, maksud Tristan Goijger berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun, bukan tak mungkin, potensi Tristan Goijger mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Goijger. Saat ini, timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab, dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh, KV Mechelen, dan Asnawi Mangkualam, Port FC, sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun, baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Goijger pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja, Tristan Goijger 14 kali merumput bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 atau Eredivisie. Dalam langkah strategis untuk memperkuat skuad timnas Indonesia, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sedang dalam proses untuk menaturalisasi Tristan Goijger, seorang bek kanan berbakat yang bermain untuk Ajax Amsterdam U21. Goijger, yang baru dipromosikan ke tim utama Ajax musim ini, menunjukkan performa yang impresif dan menjanjikan masa depan cerah bagi sepak bola Indonesia. Tristan Goijger, yang masih berusia 19 tahun, telah mencatatkan penampilan yang luar biasa sepanjang musim ini. Hingga saat ini, Goijger sudah tampil dalam 12 pertandingan bersama tim senior Ajax, dengan 8 diantaranya terjadi di kompetisi Eredivisie. Statistik ini menjadi bukti nyata akan potensi besar yang dimilikinya di lapangan hijau. Tidak hanya terbatas pada peran sebagai bek kanan, Goijger juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai bek tengah. Fleksibilitas posisinya ini menjadikannya aset berharga bagi tim manapun yang ia bela. Dengan kemampuannya dalam bertahan serta kontribusi dalam serangan, kehadiran Goijger di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dimensi baru dan memperkuat sektor kanan pertahanan Garuda. PSSI melihat potensi besar dalam diri Goijger dan percaya bahwa proses naturalisasi ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Langkah ini juga sejalan dengan visi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas dengan menggabungkan talenta lokal dan pemain berkelas internasional. Tristan Goijger adalah pemain muda dengan kemampuan luar biasa. Kami sangat berharap proses naturalisasinya bisa berjalan lancar dan dia dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia, ujar seorang pejabat PSSI. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan dan memberikan stabilitas yang lebih baik. Goijger sendiri menyambut baik rencana ini dan mengungkapkan kegembiraannya atas peluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat senang dengan prospek ini. Indonesia adalah negara yang hebat dengan sepak bola yang berkembang pesat. Saya berharap bisa memberikan kontribusi terbaik untuk timnas dan membantu mencapai prestasi yang lebih tinggi, ujar Goijger. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, diharapkan Tristan Goijger dapat segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas dalam waktu dekat. Kehadirannya tidak hanya diharapkan dapat memperkuat sisi kanan pertahanan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan berprestasi di kancah internasional. Langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain-pemain berbakat seperti Tristan Goijger menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan pemain-pemain berkualitas dan strategi yang tepat, harapan untuk melihat timnas Indonesia bersinar di pentas internasional semakin terbuka lebar.